Orang nih di hari ini pengennya sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan. Kamu tuh butuh sebenarnya. Ini contoh-contoh. Kamu itu butuh ilmu, tapi yang kamu inginkan HP. Kamu tuh butuh ilmu, tapi yang kamu inginkan adalah HP. Kamu itu butuh mondok, tapi yang kamu inginkan rumah. Artinya, oke, orang sakit ini, yang dibutuhin apa? Obat. Tapi dia kepengennya coklat tuh. Kalau dia mengikuti keinginannya, hancur. Paham ya? Tapi kalau dia mengikuti kebutuhannya, membaik. Orang sakit. Orang sakit yang dia inginkan adalah es. Oke, yang dia butuhkan adalah obat. Milih keinginan atau milih kebutuhan? Hah? Ulangi, dia menginginkan es, dia membutuhkan obat. Mana yang harus dipilih? Hah? Obat. Bodoh banget mas. Masa minum es nih. Oh, obat. Butuh tuh nggak harus ngomong. Lalu emang Edi itu sakit, nggak harus ngomong. Masa tanya pengen apa? Pengen es loh. Pengen enak-enak. Kecuali kalau makan pengennya apa, nggak apa-apa. Seumuran kamu itu butuh ilmu, butuh wawasan, butuh pengalaman. Tapi yang diinginkan bukan begitu. Handphone, pacaran. Nah, biasanya sesuatu yang diingin-inginkan itu sesuatu yang menghancurkan kita, nak. Umum ini mah ya. Segala apa yang kita inginkan tuh ngancurin kita. Belajar dulu kamu yang benar. Jangan buru-buru pengen nyetir mobil. Orang belum belajar pengen nyetir, sahwatnya pengen bisa jadi driver nyetir mobil. Keinginan dia, kebutuhan dia belajar. Ya, contoh sekarang Ega sama Al. Nah, Al lihat mobil buru-buru pengen jadi driver. Kalau AA pengen belajar dulu lah, sebulan 2 bulan lah. Gitu. Jadi Egas itu belajar. Kalau belajar gede dong duitnya 4 juta. Iya, belajar mobil tuh gede 4 juta. Kok jangan sembarangan ngambil mobilnya orang terus belajar nabrak pot 5 lecet. Tanggung jawab belum? Dikiranya lecet nggak gede loh biayanya. Jangan disamakan kayak lecet tembok, nah. Tembok mah diorat-orat juga yang ini lecet mobil mah beda. Seret 300.000 itu. Anak-anak kecil SD itu pada nggak menghargai spion nabi kadang-kadang. Spion ditempelengin, pok gitu. Ini patah ini 2 juta nih spion. Lecet nih gede. Nah, kamu kalau ada mobilnya orang hati-hati. Jangan digebuk-gebukin begini, jangan ya apa, ini berharga banget tembok. Biaya belajar aja itu 4 juta. Udah dapet SIM. Jadi sudahlah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga lagi kalau belajar tuh. Belajar tuh begitu. Al nggak mau belajar. Al-Farihin nggak mau belajar. Pengennya langsung naik. Belajar baru sebentar, nggak mudeng, tapi nggak kiang sudah. Sementara Egas fokus dengan belajarnya, nyupir apa. Kayaknya kalau dipaksain, Al tuh udah mati duluan. Nabrak mana ini sih. Jadi kalau misalnya kamu diingatkan untuk belajar, tuh belajar yang benar. Belajar itu untuk mendapatkan sebuah kenikmatan dan keinginan. Jangan nggak mau belajar. Belajar itu untuk kehidupan anak-anak. Dan belajar itu membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang uang. Jangan dikira nggak ada modal. Kita pengen punya uang aja modalnya gede, apalagi pengen punya ilmu. Yang posisinya ilmu itu di atas kepala, uang ada di tangan. Ilmu ada di sini. Uang dilepas juga habis. Ilmu dilepas nggak bakal habis, tetap ada di sini. Berharganya ilmu tuh. Yang persoalannya kita nggak menghargai ilmu. Kita nggak menganggap bahwa ilmu tuh berharga.
Kita nggak menganggap bahwa ilmu itu nikmat kita miliki. Sehingga karena ilmu itu dianggap nggak berharga, kita pun mencarinya payah-payahan. Males. Coba kalau kita menganggap ilmu itu wah wibawa gitu tuh, kita kejar-kejaran tuh sama teman-teman kita. Kan kita menganggapnya ilmu tuh yang ada di mata kita yang hijau tuh duit. Kan ada istilah begini, orang yang punya ilmu tapi nggak punya uang, maka bagaikan dia punya badan tapi bagaikan dia punya kaki tapi nggak punya sandal. Punya ilmu, ini ilmu, ini uang. Dia punya ilmu tapi miskin, nggak punya uang. Maka bagaikan punya kaki tapi nggak punya sandal. Punya kaki tapi nggak punya sandal. Itu berarti orang berilmu tapi miskin. Sekarang dibalik. Kalau misalnya dia itu berilmu, dia itu kaya, punya uang banyak, tapi kosong, nggak punya ilmu. Maka bagaikan punya sandal tapi nggak punya. Kalau dipilih-pilih mana? Punya kaki, gini, nggak boleh dua-duanya gitu, pilihan satu. Yang kita inginkan adalah punya kaki, punya sendal. Pastilah. Cuma kalau ada pilihan, kamu kalau lebih milih nih, kamu harus rugi salah satunya. Hilang kaki apa hilang sendal? Coba kamu milih mana? Hilang sendal lah. Ngerti kan? Hilang sendal, nggak ada kaki, mati kamu sudah. Nggak ada ilmu, hancur. Orang nggak ada ilmu itu hancur uangnya. Karena nggak bisa ngontrol keekonomian. Bisa-bisa dia boros. Kamu dapat uang 300 juta, kaya-kaya sih langsung habis. Kenapa? Karena kamu boros. Enggak, kamu bodoh. Artinya, kamu punya uang 300 juta, habis gak? Habis. Kenapa? Karena kamu bodoh. Tapi kalau kamu pinter, uang 300 juta akan berlipat-lipat menjadi 3 miliar 300 miliar. Tapi kalau misalnya kamu bodoh, 300 juta habis. Begitu melihat 300 juta, ini orang bodoh nih, langsung beli mobil yang harganya 250 juta, tinggal 50 juta. Ya nggak? Langsung beli TV, langsung beli AC, langsung beli kipas, habis sudah. Bayangin, 300 juta habis. Karena bodoh sih. Coba kalau orang pinter, 300 juta buat apa? Segagaknya bangun kos-kosan. Kalau enggak, kita ngontrak tengah-tengah jalan. Sewa paling berapa sih? 10 juta per tahun. Nah, nanti nih sisanya buat modal. 40 juta itu bikin warung Madura. Kos-kosan punya. Ya, warung Madura juga punya. Ternak ayam lah. Habis 20-30 juta mah. Sisanya beliin emas, tabungin. Jajannya biasa aja. Tuh orang pinter mah begitu. Beda orang bawa tuh orang itu langsung punya iPhone dia. Mobil, pengen kayak orang bodoh itu pikirannya gaya, nak. Gaya terus pikirannya. Gaya keren, kacamata hitam. Sepatu bot maunya tuh begitu. Nongkrong di mall. Padahal duit nggak ada, itu orang-orang miskin tuh begitu, rata-rata ya, orang bodoh tuh begitu. Kamu dikasih uang 300 juta, udah habis. Karena apa? Ya karena nggak bisa ngelolanya uangnya. Beda dengan orang berilmu. Kamu dikasih kepercayaan jadi artis, paling-paling 1 tahun bangkrut. Ada anak-anak muda namanya si Azmi sama masih muda, masih bodoh, didewa-dewain gitu. Sehingga nggak bisa bersikap baik, nggak bisa menjaga nama baik, malah ngelunjak di panggung begini. Paling-paling awetnya berapa tahun, nanti dewasa juga namanya dia udah tenggelam. Maka pengen terkenal pakai ilmu, biar kita tahu apa yang harus kita bicarakan, pengen apa biar dengan ilmu. Nah, tapi untuk mendapatkan ilmu itu 15 tahun. Kamu umurnya berapa? Mondok sejak tahun berapa? Ala la tanalul ilma illa
bisiddatin sa'umbika an majmu'iha bibayan tukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin ya wa tulis enggak tulis zaman je boyong, enggak tulis zaman je pengen langsung di rumah motor-motoran pacar-pacaran ya paling lihat umur sih. Oke lah kau kerja, Aldi masih di pondok, nggak apa-apa. Oke kamu kerja, ini masih di pondok. Oke mas. Nah, habis pengen lihatnya nanti kalau udah punya rumah tangga. Kalau belum punya rumah tangga belum terbukti. Kadang-kadang yang boyong duluan emang punya uang banyak. Habis juga ngerasain begitu. Ketika lihat temennya boyong, setahun kemudian dia traktir, punya uang enak. Maka kita masih keadaan baik ini. Belajar ngangon ngapalaken gitu tuh. Rasa iri ada anak-anak. Tapi sabar harus dong. Bahkan pernah balik nih Grage Mall dia bawa cewek gitu tuh. Nah kita udah benar beli belum macam beli. Mangkat mana nggak abot, pondok tuh mangkat lagi dua abot. Terus karena di sini ada bola, ada apa macam-macam. Kuyuran, motor-motoran gitu tuh. Cuma harus berangkat lagi untuk mengembara ilmu kan. Beda saya ilmuku penting. Ya wis diyain aja lah ilmu itu penting gitu. Meskipun pada saat itu mikirnya belum luas. Sementara yang lain kan pengennya poya-poya. Nah,